Lebih keras. Lebih keras. Istilahnya. Semangat. Ini Pak Joni sini aja. Ini bisa dibalik. Pelamaran untuk native speaker. Pesantren masuk bawah di. Ini kawan-kawan masuk aja. Itu ada kursi lagi satu lagi. Nggak tahu tadi kebalik-balik sebentar. Rame Pak. Rame tadi. Pak Den boleh salaman lagi Pak. Salaman lagi Pak. Seremonial, Pak. Namanya itu pencitraan. yang asli tadi. Sama nanti terakhir. Waduh. Sama duluan nih. Dalam rumah lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya dan keluarga bersama kawan-kawan saya dari sebuah partai politik yang gagal lolos. Pak Sony, Jenderal Sony, Gindar. Hendra mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Bapak Presiden. Ini satu dari dua presiden di Republik ini. Ahmad Syaihu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan kawan-kawan rombongan bagian agak familiar wajahnya. Alumni Win, kata saya TV, mau ikut Win. Di kediaman kami, dan kami sungguh bersyukur, bahagia dan bersilaturahim. Walaupun saya pribadi dalam sekali ingin juga bersilaturahim ke markas besar PKS. Sebenarnya sebelum Duta Besar Amerika datang, cuma duluan Amerika. Saya pribadi memberi apresiasi kepada Partai Keadilan Sejahtera, baik sebagai partai maupun lewat fraksinya di DPR dan juga di beberapa DPRD yang pada penilaian saya telah menampilkan konsistensi, istiqomah dalam perjuangan untuk kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan juga kejujuran. Nilai-nilai yang hilang dari kehidupan politik masyarakat kita selama ini, terutama komitmen kepada kebenaran, kejujuran, keadilan yang menjadi barang mewah dalam kehidupan perpolitikan nasional kita, terutama ya apa yang ditampilkan oleh para politisi di lembaga perwakilan rakyat yang sering sekali tidak secara konsisten membela kebenaran dan kejujuran. Bagi akibatnya banyak undang-undang produk parlemen yang harus kita koreksi. Saya selama ini memimpin gerakan jihad konstitusi, baik
selama mengemban amanat sebagai umum Muhammadiyah maupun setelah itu, dan kita mengelus dada ya. Kok banyak sekali undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Waktu itu tim pakar ya yang membantu Muhammadiyah pada tahun 2010 tahun yang lalu ada sekitar 115 undang-undang yang kita nilai bertentangan dengan konstitusi. Sebagian sudah kita ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ada yang diterima, bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan tentang sumber daya air. Tapi ke sini lewat gerakan lain ya, bersama-sama dengan berbagai elemen kita koreksi, tapi Mahkamah Konstitusi menolaknya. Nah, kembali ya mengamati, menilai, dan ada sedikit catatan fraksi PKS di DPR RI, termasuk salah satu kalau tidak satu-satu yang tadi menampilkan konsistensi berpegang pada kebenaran dan tujuan. Nah, yang kedua, juga saya amati di dalam politik pencalonan presiden, wakil presiden, pencapresan, pilpres, PKS menampilkan jati diri ya, sebagai partai politik yang tetap konsisten pada kebenaran kejujuran tadi, dan bahkan secara ikhlas dan legowo melepaskan kepentingan politik. Ini kalau dengan saya benar ya. Jangan-jangan yang dirasakan oleh PKS sebaliknya. Seperti ya punya hak dan punya peluang untuk mengajukan calon wakil presiden dalam koalisinya, ya, koalisi perubahan. Tapi saya baca, justru saya ingin konfirmasi ya. Kita ingin mengambil bahkan mendesakkan hal itu secara katakanlah ngotot-ngototan ya, karena ada kepentingan yang lebih besar yang dipikirkan oleh PKS yang saya bersetuju sekali ya, sebuah kemaslahatan. Jadi dengan apresiasi itu dan sekaligus ya, dengan harapan agar PKS tetap beristiqomah sesuai dengan jati dirinya sebagai partai yang menisbatkan, karena umat Islam terus terang banyak yang kecewa besar terhadap kekuatan formal politik Islam, sama yang secara sejati membela kepentingan umat Islam, bukan kepentingan yang sektarian ya, tapi kepentingan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Indonesia itu. Jadi selamat pada PKS, pada Bapak Presiden dan kawan-kawan yang lain, dan sekali lagi saya sungguh berterima kasih atas kunjungan ini. Semoga banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama. Insyaallah. Dari saya gitu. Ini terbuka nggak apa-apa ya? Nanti kita ini yang terbuka dulu. Ini apa Pak? Yang rahasia terpaksa disuruh keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Pak Din Samsudin, tokoh bangsa yang saya kira sudah banyak terus memberikan perhatian kepada kita semuanya untuk senantiasa tegar di dalam kebenaran, kejujuran, dan serta jajaran beliau tadi, Jenderal Sony, Pak Harja, dan Pak Jenderal Mujahid. Saya dampingi oleh teman-teman dari KSP, Pak. Ini kepala KSP-nya Pak Bowo, Dr. Bowo. KSP itu loh. Kantor Staf Presiden. Muldoko ya.
Pak Pipin, Oh, Pak istilahnya Iwan. KSP juga ya. Iya, tapi saya bersyukur. Harusnya istilahnya lain, dia jangan sama karena perilakunya berbeda. Bersyukur Pak, saya KSP-nya nggak pernah melakukan KLB. Pak Sultan, Dr. Iqbal. Jadi saya sangat berterima kasih, bersyukur pada Pak Din Syamsuddin beserta keluarga yang sudah berkenan menerima. Gak usah lupa, istri saya. Iya, makasih Bu. Ini luar biasa, jadi merepotkan Ibu. Pak Diana. Iya. Dan tentu kehadiran saya juga jadi merepotkan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Din, saya kira itu sebagai satu tuntutan perjuangan Pak, bahwa kami memang harus menyuarakan apa yang tadi menjadi keluh kesah di masyarakat yang kami dengarkan. Suara-suara untuk mengungkapkan kejujuran, kebenaran, ya, kita suarakan melalui partai maupun melalui fraksi. Dan ini juga terus terang dari dorongan-dorongan para tokoh-tokoh bangsa seperti Pak Din Syamsuddin dan yang lainnya, yang terus juga ketika kami berdiskusi, berdialog, ini justru untuk menjaga demokrasi yang baik. Ada checks and balances di antara pemerintah dengan DPR. Dengan itu mungkin suara-suara walaupun tadi seringkali kami mengkritisi bukan sekedar asal beda ya, tapi kami punya rasionalitas, logika yang memang kami kemukakan. Saya kira logika-logika itulah yang kemudian mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat, walaupun memang kebanyakan hasil akhirnya ya ketika dilakukan pembahasan ya karena kami dalam jumlah yang sedikit ya tetap saja ada nggak berhasil untuk melakukan perubahan-perubahan dalam merumuskan undang-undang maupun di dalam penetapan aturan-aturan yang ada. Namun demikian ya kami paling tidak sudah menyuarakan apa yang sampai dengan hari ini kami bisa melakukan. Dan terus saya juga mohon masukan dari Pak Din serta tokoh-tokoh bangsa lain, jangan segan-segan lah untuk kami menegur kami, mengarahkan kami, ya, berikan juga masukan-masukan yang sangat berharga pada kami, sehingga insya Allah ya demokrasi ini akan terus bisa berjalan dalam bentuk yang checks and balances, bisa terus berjalan dengan baik. Nah, yang kedua tentu kami juga sebagai satu partai politik memang punya tugas karena sebagaimana konstitusi yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Nah, oleh karena itulah bagian dari tanggung jawab ini tentu kami melakukan proses-proses bagaimana berusaha untuk memunculkan tokoh-tokoh. Nah, awalnya memang kita juga menyadari sebagaimana amanah dari Munas yang disampaikan ke saya, ya perlu ada tokoh internal yang kita munculkan. Cuma kita juga realistis bahwa apa yang kita usung ini bukan hanya sekedar satu ego ya, hanya sekedar memunculkan itu, tapi kita ingin bahwa apa yang kita usung ini justru berpeluang menangnya besar. Al-muhtamal roti fauzuhu. Jadi dengan itu ya kami juga harus punya kelegoan kalau memang kader-kader kami yang di internal belum sampai pada tataran jadi tokoh-tokoh nasional yang bisa diterima secara masif oleh masyarakat. Tapi itu dulu dari presiden ke presiden gitu. Ternyata enggak ya. Nah, untuk itulah kami sudah berusaha dalam kaitan itu melakukan awalnya judicial review terkait dengan presidential threshold, karena ini sangat memberatkan 20%. Menurut hitung-hitungan kami kemarin itu kisarannya antara 7 sampai 9%. Nah, ternyata Mahkamah Konstitusi ya setelah melakukan kajian kemudian melakukan penolakan terhadap usulan itu. Nah, sambil berjalan kami juga tadi berusaha untuk membangun koalisi. Alhamdulillah koalisi ini sudah terbentuk ya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
sehingga memenuhi 20% itu. Dan kita terus upayakan semakin hari semakin solid di berbagai terpaan-terpaan terhadap partai-partai ini. Kita ingin yakinkan koalisi ini tetap solid bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Yang sudah ada ini memang baru capresnya. Nanti cawapresnya kita serahkan kepada capresnya, walaupun mungkin nanti masing-masing partai diberikan hak untuk memberikan masukan siapa kira-kira yang terbaik menurut partainya. Jadi saya sekarang diamanahi untuk keliling ke berbagai elemen bangsa ini, Pak Din, untuk mencari cawapres untuk diusulkan. Tapi tidak kunjungan ini kan. Saya itu pikir barangkali salah satunya justru ada di sini. Itu yang menjadi headline itu. Iya. Nah, jadi kita terus berikhtiar. Tentu mekanisme di PKS ya kita ingin apa yang hasil kunjungan saya di berbagai kalangan akan disampaikan ke Majelis Syuro yang nanti yang akan musyawarahkan untuk kemudian diusulkan ke capres tentunya. Sekali lagi terima kasih atas segala penerimaannya dan mudah-mudahan hari ini senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada air putih aja minum. Wah iya makasih Pak. Kawan pers sudah dapat minum juga ya. Ini karena datangnya sudah lewat waktu makan siang dan belum waktu makan malam. Ya dekat dan sudah kenal dengan PKS bahkan sejak masih bernama PK, Partai Keadilan, belum sejahtera. Termasuk saya bersahabat baik dengan mantan presiden, ketua Dewan Syuro PKS, almarhum Ustadz Hilmi Aminuddin. Kebetulan tahun 80-82 kami sekantor di kantor Atasi Agama Saudi Arabia. Sebentar Pak, tangan. Metro ikut ya? Iya. Yang saya tidak lihat MNC News. Sensitif. Karena soal hati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menerima kunjungan Presiden PKS Al-Ustadz Ahmad Syaihu dan rombongan, dan tadi sempat terjadi dialog dari hati ke hati penuh keterbukaan di atas komitmen kebangsaan dan keislaman. Saya pribadi sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi memberi apresiasi kepada Partai Keadilan Sejahtera yang saya amati dan saya nilai merupakan partai yang menisbatkan diri dengan Islam dan mengamalkan ajaran Islam secara konsisten. Inilah yang penting ya, konsistensi perjuangan partai-partai politik untuk kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Mutiara yang hilang dari kehidupan kebangsaan kita sekarang ini. Partai politik hanyalah sebagai partai dan sering berorientasi pada kekuasaan semata atau melanggengkan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Yang hilang orientasi terhadap cita-cita nasional Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Oleh karena itu saya menaruh harapan kepada PKS ke depan untuk tetap berpegang teguh kepada khito ini, menjadi partai yang berorientasi kepada penciptaan atau perwujudan cita-cita nasional, tapi tetap mendasarkan diri kepada nilai-nilai Islam. Yang kedua dan terakhir, saya dapat memahami dan menyetujui serta mendukung
pilihan PKS untuk pemilihan presiden yang akan datang dengan bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat serta mengusung Dr. Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saya kira banyak dari kita kaum cerdik pandai, kaum cerdas dan berakal melihat sosok Dr. Anies Baswedan sebagai figur yang tepat untuk Indonesia ke depan, terutama menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis global dewasa ini yang epicentrum pertumbuhan berada di depan mata, yaitu East Asia, Asia Timur dengan the rise of China. Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner, yang memahami cita-cita nasional dan mampu untuk memobilisasi potensi rakyat Indonesia dan juga bisa berdialog dengan kalangan di dunia internasional. Maka pilihan ini pilihan yang tepat dan saya berharap akan menjadi kenyataan. Amin. Dan secara khusus saya melihat perilaku PKS tentang pencapresan ini meletakkannya dalam satu keikhlasan, kelegoan, sehingga tidak mendesakkan diri, mendesakkan keinginan untuk katakanlah merebut calon wakil presiden. Walaupun di PKS saya tahu banyak yang qualified, banyak yang mumpuni ya. Baik presiden PKS sendiri Ustadz Ahmad Syaihu, ada juga seperti Kang Aher yang pernah sukses di Jawa Barat, dan juga figur-figur lain ya. Gue tidak tahu, itu urusan dapur PKS. Terima kasih atas kehadiran ini. Iya, dari saya terima kasih pada Pak Din dan keluarga yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk bersilaturahim dan menikmati jamuan pada kesempatan siang hari ini. Lupa, kopi Sumbawa. Kopi Sumbawa, luar biasa nih, ramuan yang khusus. Yang kedua, saya kira kehadiran kami di sini luar biasa, dapat nasihat-nasihat yang bernas dan berharga dari beliau, termasuk yang tadi yang disampaikan oleh beliau kaitannya jangan meninggalkan kaitan-kaitan untuk memajukan Islam, dan kami juga dalam anggaran dasar tentu sudah mengeksplisitkan bahwa kita akan perjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, tadi saya sangat berterima kasih atas support dukungan beliau terhadap apa yang sudah kami gulirkan di koalisi perubahan untuk persatuan, di mana kami mendukung Dr. Anies Rashid Baswedan sebagai capres, dan mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita akan juga segera mendapatkan pendamping beliau untuk maju di kontestasi Pilpres di 2024. Saya kira mungkin itu dari saya. Pak, apakah ini dalam meminang Pak Din Samsudin menjadi cawapres? Tadi kan Bapak menyinggung sedikit itu, Pak. Iya, sangat-sangat mungkin. Sesama lelaki meminang. Maksudnya untuk menjadi pendamping Pak Anies Baswedan di 2024. Ya, tugas saya sebagai Presiden PKS adalah mencari. Ya, nanti kita akan laporkan ke Majelis Syuro. Ya, siapa-siapa yang nanti akan diusulkan. Tentu seperti tadi kata Pak Din, kita tidak akan memaksakan kader sendiri. Walaupun mungkin kalau kader sendiri yang punya kemampuan dan diterima oleh masyarakat, ya kita akan sodorkan. Tapi prinsip satu yang mungkin tadi saya sudah sampaikan ke Pak Din adalah al-muhtamal roji fauzuhu, yang probability to win-nya itu memang besar, kemungkinan untuk menangnya. Jadi itu yang akan menjadi secara khusus patokan. Tidak dibicarakan hal demikian ya. Dan saya pribadi merasa walaupun masih bersemangat muda tapi sudah tua ya. Sudah melewati usia Rasulullah SAW ya. Secara hijriah lebih 63 tahun. Namun sebagai yang terdidik di kalangan umat Islam ya, saya ingin sekali memastikan di Indonesia tercinta ini kita semua berjuang, partai-partai politik dan kepemimpinan nasional
betul-betul berpegang teguh kepada nilai-nilai keindonesiaan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan mengarah kepada perwujudan cita-cita nasional Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Namun tidak melupakan dan melepaskan diri dari Islam. Islam dan umat Islam terlalu besar jasanya bagi Republik ini. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah, kata Bung Karno. Iya. Tapi juga pada saat yang sama jangan sekali-kali hapus jasa ulama, jas hijau ya. Jas putih nggak ada. Tapi Bapak Nah, inilah yang akan menjamin Indonesia maju ke depan. Namun bukan Islam yang eksklusif, bukan Islam yang sektarian, apalagi Islam yang ekstremis, radikal, tapi Islam yang tadi rahmatan lil alamin, wasatiyah, berada pada jalan tengah bersama dengan umat-umat agama lain. Tapi Islam jangan sekali-kali coba dipinggirkan. Indonesia berdasarkan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Pak Din kan tadi bilang katanya Anies adalah pilihan yang tepat. Apakah Pak Din juga mengusulkan cawapres yang tepat untuk Anies kepada Saya Pak tidak Presiden? berada pada posisi yang boleh mengusulkan. Ya, karena yang berhak mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik menurut undang-undang kita. Namun sebagai pengamat politik, ya, saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Jakarta, dan sebagai yang pernah mendapat amanah di pergerakan Islam, di Muhammadiyah, di Majelis Ulama Indonesia, maka sangat wajar kalau kita juga punya pikiran. Dan saya memberikan testimoni, memberikan kesaksian, Dr. Anies Baswedan ya, adalah orang yang tepat untuk itu, yang telah diusung oleh partai-partai politik. Mungkin banyak yang tepat lagi tapi tidak diusung oleh partai-partai politik. Dan kebetulan beliau saya kenal baik sebagai sahabat saya. Dan tadi sudah saya katakan nggak banyak yang tahu, Dr. Anies Baswedan itu termasuk dalam penasehat pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu yang saya ketuai. Jadi penasehat saya di ranting Muhammadiyah. Tapi beliaulah seorang yang berwawasan kebangsaan luas, dan saya menggarisbawahi Indonesia ke depan adalah pemimpin Indonesia ke depan yang bisa memanage kebesaran Indonesia, terutama sumber daya manusia, sumber daya alam. Dan kedua, bisa memposisikan Indonesia sebagai negara yang bermarwah dan bermartabat di pentas global atau internasional. Pak Presiden izin seperti apa yang dikatakan Pak Sohibul Imam beberapa jam lalu. Ini kan terkait dengan nama cawapres, ada nama Pak Aher, kalau di PNS kemudian ada nama AHY, Pak AHY, kemudian juga ada nama Bu Khofifah. Apakah ini yang menjadi perbincangan juga hari ini, dan apakah untuk Bu Khofifah sendiri itu sudah dikomunikasikan Pak? Ini konkret makanya presiden, saya kira ada Pak Jokowi. Sesuai Pak, sesuai. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tugas kami saya kira itu masih terus dalam upaya untuk menjaring nama-nama cawapres untuk kita jaring, dan nanti kita akan sampaikan ke Majelis Syuro. Saya kira tidak secara eksplisit seperti tadi disampaikan oleh Pak Din, nama-nama tertentu ya, tapi kita sudah memahami lah dari esensi apa yang beliau sampaikan untuk kedepannya kira-kira siapa yang perlu kita usung tadi dengan parameter pegangan yang harus kita miliki. Izin Mbak Din, soal kan ini ada boleh dikatakan ada upaya-upaya untuk menjegal lah untuk pencalonan ini kan, sehingga patut disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala ya, praktek politik yang tidak positif atau negatif ya, dan bahkan bersifat dekonstruktif, merusak, yaitu politik penjegalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam
berfasabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini, ya. Saya kira dari kalangan ya, incumbent, the ruling group, ya, untuk tidak ya dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal ya, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan ya, Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ini sungguh perbuatan tercela ya, yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah partai politik ya, yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkannya. Dan sebaliknya untuk mengalahkan pihak yang melakukan hal demikian. Dan yang kedua, perilaku itu tidak menjadi pelajaran dan pendidikan politik positif bagi generasi penerus. Ya, maka oleh karena itu saya berpesan ya, hentikan cara-cara demikian. Siaplah bersaing dengan fair, ya, dengan jujur dan adil. Dan saya memperingatkan ya, pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang, jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan. Itu tidak menunjukkan seorang negarawan. Yang sebenarnya ya, itu akan membuka praduga ya, dari rakyat jika ada seorang presiden yang secara etis ya, tidak melibatkan diri dari pencapresan ya, atau mengatur sebagai kingmaker pencapresan ya. Ini jangan-jangan ada sesuatu yang ya, ingin diraihnya. Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya. Jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri, jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga, jangan-jangan untuk menyelamatkan kepentingan khususnya bisnis. Ini kalau Presiden PKS nggak berani ngomong seperti saya ini. Ini yang saya pesankan ya, sebagai rakyat warga negara. Dan jangan pula ya, terutama melakukan pembelahan masyarakat yang sudah terbelah, dituduh dengan melakukan politik identitas pihak lain, tapi diri sendiri melakukan politik identitas. Walaupun politik identitas itu melekat dengan diri manusia. Nah ini yang saya kira masih ada waktu untuk dikoreksi. Maka sebaiknya Presiden Joko Widodo itu jangan sering-sering mengundang partai politik ya, apalagi yang dibicarakannya pilpres, bukan kebijakan nasional, bukan program pemerintah. Jadi ini bukan cawe-cawe lagi nih, tapi sudah ngatur-ngatur gitu. Ini bukan sikap dan sifat kenegarawanan gitu. Nah, jelas tegas. Satu lagi Pak Anies bilang nanti cawapresnya akan memberikan efek kejut. Apakah Pak Presiden PKS sudah menerima kisi-kisi dari Pak Anies terkait? Ya itulah, karena itu sudah akan diinikan punya efek kejut. Ya nanti mungkin beliau akan sampaikan. Nanti nggak terkejut lagi. Cukup ya, makasih banyak semuanya. Terkejut lagi. Dan semoga penuh berkah atas yang ke-52 dari Ibu Unaya. Unai Pak.
Ya, Tadi bilangnya Unaya. Unai, Bapak Bu Unai. Ulang. Ulang, take 2 ya udah, ulang take 2. Ayo Pak. Bentar Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Syamsuddin dan keluarga menyampaikan tahniah dan tabrik selamat dan semoga penuh berkah atas milad ke-52 dari Ibu Unai Lewiliang. Semoga dengan pertambahan usia ini semakin mendorong Ibu Unaya untuk meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan sakinah dalam kehidupan keluarga. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ternilai loh ini harganya loh.